bilang ada yang menyakitimu. Nanti untuk hilang. Kamu nanya. Bawa berapa ratus cup? Ini 360. Nanti dibagikan ke ya? Dalam sebuah video yang diunggah melalui akun TikTok bernama Gibran_Rakabuming, terlihat Wakil Presiden Gibran menunjukkan dukungannya terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, dengan membeli dagangan mereka. Dalam kejadian tersebut, Gibran memborong produk es dalam jumlah yang tidak sedikit. Dengan total pembelian mencapai 360 cup, langkah ini tidak hanya menjadi wujud nyata dari kepeduliannya terhadap pengusaha kecil, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Setelah memborong semua dagangan tersebut, Gibran membagikannya secara cuma-cuma kepada warga yang berada di lokasi saat itu, menciptakan suasana kegembiraan di tengah kerumunan. Wakil Presiden, Wapres, RI Gibran_Rakabuming Raka hadir di Festival Cap Gomeh Singkawang 2025 yang berlangsung di depan kantor Wali Kota Singkawang, Jalan Firdaus Singkawang, Kalimantan Barat. Berdasarkan keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden, Setwapres, BPMI diterima Rabu, 12 Februari 2025, Gibran turut memukul loku dalam seremoni pembukaan Festival Cap Gomeh itu. Dia juga menyaksikan pawai tatung yang diikuti oleh ribuan peserta termasuk dari negeri jiran Malaysia dan Brunei Darussalam. Gibran didampingi istrinya, Selvi Ananda. Wapres Gibran menilai, Festival Cap Gomeh di Singkawang tidak hanya menjadi peristiwa budaya, tetapi juga momentum untuk mempererat persatuan dalam keberagaman Indonesia, sebagai modal untuk bersama-sama merancang masa depan bangsa yang lebih gemilang. Demikian keterangan BPMI Setwapres tersebut. Kehadiran Gibran di Singkawang ini, mengawali rangkaian agenda kerjanya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Gibran berharap, festival ini dapat meningkatkan sektor pariwisata dan perekonomian lokal yang selaras dengan misi Astacita. Menurutnya, misi Astacita berfokus pada pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pada kesempatan ini, hadir pula utusan khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani. Zita menyampaikan, Festival Cap Gomeh Singkawang tidak hanya menjadi ajang pelestarian tradisi, tetapi juga simbol kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Turut hadir pada perayaan ini diantaranya, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar, dan jajaran Forkopimda Kalimantan Barat. Tahun Baru Imlek yang berlangsung selama 15 hari ditutup dengan perayaan istimewa yang menandai bulan purnama pertama dalam kalender lunar. Mengutip laman Asian Inspirations, Senin, 3 Februari 2025, berbagai negara dengan budaya Tionghoa yang kuat, hari ke-15 ini dirayakan dengan cara yang unik, mulai dari Festival Lampion di Cina, Cap Gomeh di Malaysia, hingga Tete Nguyen Thieu di Vietnam. Di Tiongkok, hari ke-15 Tahun Baru Imlek dikenal sebagai Festival Lampion. Perayaan ini tidak boleh disamakan dengan Festival Kue Bulan yang juga sering disebut sebagai Moon Festival di beberapa komunitas Tionghoa di Asia Tenggara. Festival Lampion dirayakan dengan menyalakan lampion warna-warni, pertunjukan budaya seperti tarian singa dan tarian rakyat, serta berkumpul bersama keluarga. Salah satu tradisi khas dalam Festival Lampion adalah menikmati Yuan Xiao atau Tang Yuan, sup bola ketan yang melambangkan kebersamaan dan persatuan keluarga. Hidangan ini juga biasa disajikan saat festival pertengahan musim gugur. Bagi komunitas Hokkien di Malaysia, hari ke-15 Tahun Baru Imlek dikenal sebagai Cap Gomeh, yang berarti malam ke-15 dalam dialek Hokkien. Perayaan ini menjadi momen berkumpul bagi keluarga untuk mengucapkan syukur atas tahun yang baru, dengan doa dan persembahan. Wakil Presiden, Wapres, RI Gibran_Rakabuming Raka meninjau proyek pembangunan terowongan Selili yang juga dikenal sebagai Terowongan Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu, 12 Februari 2025. Proyek terowongan Selili dibangun guna mengurai kemacetan dan memperlancar konektivitas serta mobilitas masyarakat sebagai bagian dari program strategis. Gibran berharap agar proyek ini dapat selesai tepat waktu. Berdasarkan keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden, BPMI Setwapres, terowongan ini bakal menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin dengan Jalan Kakap.
Wapres Gibran berharap terowongan yang menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin dengan Jalan Kakap ini menjadi solusi transportasi bagi kawasan padat, seperti Sungai Dama dan Gunung Manggah. Demikian keterangan pers BPMI Setwapres, diterima Rabu, 12 Februari 2025. Selain itu, terowongan Selili ini juga dipandang krusial dalam mendukung pemerataan pembangunan, khususnya di Kalimantan Timur. Tercatat progres proyek telah mencapai 86,326%. Proyek pembangunan ini dijadwalkan selesai pada 30 April 2025. Selain aspek ketepatan waktu, Gibran juga menyoroti pentingnya keselamatan konstruksi mengingat tantangan geologi di sekitar lokasi pembangunan. Gibran meminta agar koordinasi antara pemerintah daerah, kontraktor, dan konsultan supervisi selalu menjadi faktor kunci yang diutamakan. Hal tersebut untuk memastikan proyek memiliki kualitas yang optimal. Akil Presiden, Wapres, RI, Gibran Raka Buming Raka, meninjau wajah baru Stadion Segiri dalam rangka kunjungan kerjanya di Samarinda pada Rabu, 12.02.2025, kemarin. Stadion yang merupakan markas klub sepak bola Borneo FC itu berlokasi di Jalan Kesuma Bangsa, Samarinda Kota. Gibran dan sang istri, Selvi Ananda, tiba sekitar pukul 15.10 WITA dengan mobil Kijang Innova Zenis Hybrid berplat KT setelah sebelumnya meninjau program cek kesehatan gratis, CKG, di Puskesmas Remaja Samarinda. Dalam kunjungan kerjanya itu, Gibran didampingi pejabat setempat di antaranya Wali Kota Samarinda Andi Harun dan PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik. Nampak juga Gubernur terpilih Kalimantan Timur Rudi Masud turut membersamai Gibran. Ketika memasuki Stadion Segiri, Gibran terlihat banyak berinteraksi dan berdiskusi dengan Direktur Akademi Borneo FC Samarinda, Jackson F. Tiago. Meski hujan tengah mengguyur Samarinda, antusiasme masyarakat tak surut untuk menyambut kedatangannya. Gemuruh sorak-sorai pelajar dari tribun menggema saat putra Presiden RI ke-7 Joko Widodo itu memasuki Stadion Segiri. Ex-wali kota Solo itu juga disambut oleh para pemain sekolah sepak bola, SSB, Borneo FC. Setelah meninjau stadion, Gibran membagikan oleh-oleh berupa jersey Timnas Indonesia kepada para pemain SSB Borneo FC dan ATK kepada pelajar. Gibran meninggalkan Stadion Segiri sekitar pukul 15.40 WITA untuk menuju lokasi kunjungan kerja berikutnya, yakni terowongan Jalan Sultan Alimuddin. Ketika ditanya oleh awak media mengenai kunjungannya, Gibran mengarahkan para jurnalis meminta pernyataan ke Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah, BPPW. "Ke Pak Balai ya," ujarnya singkat sembari bergegas masuk mobil, disadur dari Presisi, Kojaringansuara.com, Kamis, 13 Februari 2025. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah, BPPW, Kaltim, Rozali Indra Saputra, mengatakan kunjungan Wapres ini dalam rangka meninjau renovasi 22 stadion di Indonesia yang sudah berjalan sejak 2022 lalu. Kalau Stadion Segiri dimulai tahun 2023 hingga 2024 dengan anggaran 81 miliar rupiah untuk pengerjaan arsitektur, struktur, mekanik, dan elektrik yang sesuai standar FIFA, tuturnya. Dikatakan Rozali, Gibran sempat terkejut ketika mengetahui renovasi Stadion Segiri hanya menelan biaya 81 miliar rupiah. Kata Pak Wapres, kok bisa 81 miliar rupiah bisa renovasi ini, kalau di tempat lain lebih besar anggarannya, ungkap Indra menirukan Gibran. Meski anggarannya tidak sebesar daerah lain yang bisa menelan ratusan miliar, Indra memastikan bahwa fasilitasnya tetap akan berfungsi secara maksimal. Perubahan-perubahan yang ada di antaranya, rumputnya sekarang berstandar FIFA, di tribun yang tadinya beton semua sekarang single seat, dan kapasitasnya ditambah sekitar 1.000 hingga 2.000 penonton, jelas Indra.